Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Materi minggu kedua ini untuk materi analisa struktur satu, yaitu melanjutkan dari materi minggu ke-1. Setelah kita sudah bisa menyelesaikan tugas minggu 1, yaitu pada konstruksi rangka batang, kita sudah bisa menghitung reaksi-reaksi peletakan akibat beban yang bekerja pada konstruksi rangka batang. Kemudian kita juga bisa menghitung gaya-gaya batang, baik berupa gaya tarik maupun gaya tekan, di mana gaya-gaya batang tersebut hanya ada gaya dalam aksial. Nah, kemudian kita juga sudah bisa menghitung perubahan panjang batang dengan menggunakan rumus, delta Li, yaitu sama dengan gaya batang kali panjang batang dibagi luas penampang dan modulus elastisitas. Maka pada minggu kedua ini kita akan melanjutkan dengan bagaimana mencari perpindahan titik simpulnya, ya. Kita ambil kali ini contoh soal, pada bentuk konstruksi rangka batang sederhana seperti ini, yang terdiri dari 3 batang saja, yaitu batang AB, batang BC, dan batang AC menerima beban, eee, P horizontal sebesar 1000 di titik C. Materi berikut ini tentunya ap apa, dikerjakan dengan teori yang sudah dipelajari di statika 2B, yaitu bagaimana menghitung reaksi perletakan, bagaimana menghitung gaya-gaya batang. Untuk menghitung reaksi perletakan, tentu kita menggunakan keseimbangan statika. Ada 3 keseimbangan statika jika kita bicara di, bidang 2 dimensi, yaitu bidang XZ. 3 keseimbangan statika tersebut adalah sigma momen sama dengan 0, sigma gaya-gaya vertikal sama dengan 0, dan sigma gaya horizontal sama dengan 0. Sigma momen bisa dipakai di 2 titik, biasanya digunakan titik di tumpuan, yaitu bisa di titik A ataupun di titik B. Jadi langkahnya kita misalkan dulu arah reaksi-reaksinya, arah reaksi kita misalkan ke arah yang sesuai dengan sumbu positif, yaitu sumbu positif untuk sumbu Z adalah ke atas, dan untuk sumbu X adalah ke kanan arah positifnya. Sehingga reaksi di A kita misalkan VA ke atas dan HA ke kanan. Karena di A ini adalah tumpuan sendi, maka reaksinya ada 2, yaitu VA dan HA. Sedangkan di titik B, karena dia merupakan tumpuan roll, maka reaksinya hanya 1, yaitu VB. Kita selesaikan dengan persamaan keseimbangan statika, yaitu kita gunakan dulu sigma gaya-gaya arah sumbu X sama dengan 0, yaitu sigma gaya-gaya arah horizontal. Di sini ada P 1000 kilo, kemudian ada HA karena sama-sama ke kanan sehingga ini sama-sama positif. Ada P, ada HA, ya. Sehingga jika diselesaikan maka HA akan ketemu negatif. Yaitu berarti arah reaksi HA yang benar adalah ke kiri sebesar 1000 kilo. Sedangkan untuk mencari reaksi VA dan VB, kita gunakan sigma momen di A sama dengan 0 dan sigma momen di B sama dengan 0. Kita gunakan sigma momen di A sama dengan 0, berarti P kali 2 meter, ini adalah gayanya, ini adalah jaraknya, jarak yang dipakai adalah jarak tegak lurus. Kemudian HA dan VA tidak menimbulkan momen karena tidak punya jarak. Sedangkan VB jaraknya 3 meter, namun arahnya berlawanan jarum jam, sehingga di sini minus VB kali 3 meter sama dengan 0. Dari sini maka VB akan ketemu 2000 dibagi 3 sama dengan 666,67, ketemunya positif berarti ke atas.
Selanjutnya kita bisa gunakan sigma momen di B sama dengan 0, ya. Berarti P kali 2 meter searah jarum jam positif, VA kali 3 meter searah jarum jam positif juga, HA kali 0 tidak punya jarak, sehingga VA akan ketemu minus 666,67, berarti arahnya ke bawah. Nah, penyelesaian ini setelah kita dapatkan reaksi-reaksi, selanjutnya kita menghitung gaya-gaya batang. Menghitung gaya batang kita menggunakan keseimbangan titik pada tiap-tiap titik simpul. Kita bisa mulai di titik C, ataupun di titik A, ataupun di titik B. Tinggal dipilih yang mana yang mudah saja. Ya. Misalnya kita mulai di titik A. Ya. Di titik A berarti ada reaksi VA, tadi reaksi VA ke bawah sebesar 666,67, reaksi HA ke kiri 1000, kemudian ini adalah gaya batang yang belum diketahui, yaitu ada AC dan ada AB. Karena AC ini miring, maka kita uraikan menjadi AC arah sumbu X dan AC arah sumbu Z. Ya. Kita lihat bentuk segitiganya. Di sini adalah 1,5 meter, di sini 2, sehingga panjang garisnya miring. Kita hitung dengan rumus Pythagoras, yaitu akar 1,5 kuadrat ditambah 2 kuadrat itu sama dengan 2,5. Atau kita bisa setarakan dengan yang lebih mudah. Biasanya ini adalah bentuk segitiga istimewa yang paling mudah. Ini 1,5 kita kalikan 2 menjadi 3, 2 kita kalikan 2 menjadi 4, ini berarti 5. Ya. Mungkin kalau ini kan pakai pecahan, jadi agak susah. Sehingga persamaannya, maka AC Z itu sama dengan 4/5 AC. Sedangkan ACX sama dengan 3/5 AC. Kita gunakan persamaan sigma vertikal sama dengan 0. Karena dengan sigma vertikal sama dengan 0, gaya yang tidak diketahui hanya ACZ. Di sini ada VA sudah diketahui. Jika kita menggunakan sigma gaya-gaya arah sumbu X, di sini ada 2 gaya yang belum diketahui, sehingga tidak bisa diselesaikan. Sehingga kita pilih sigma gaya-gaya arah sumbu Z terlebih dahulu, yaitu VA ke bawah berarti minus, kemudian ACZ ke atas berarti plus, ACZ kita ganti dengan angka 4/5 AC dikurang minus VA, sehingga AC-nya akan didapatkan plus 833,33. Karena plus berarti dia gaya tarik. Ya. Selanjutnya kita selesaikan dengan persamaan keseimbangan di sumbu X, yaitu HA ke kiri berarti minus, AB ke kanan berarti plus, ACX ke kanan jadi plus. Sehingga penyelesaian persamaannya seperti ini. Min 1000 ditambah AB ditambah ACX. ACX kita ganti menjadi 3/5 AC. Nah, karena AC sudah ketemu di sini plus 833,33, maka nilai AC ini kita masukkan ke sini. Ya, ini saya salin dari angka yang sini, bukan yang sini, supaya lebih mudah agar ini bisa dicoret ya. Sehingga penyelesaiannya sama dengan min 1000 ditambah AB ditambah 3/4 kali ini, 3/4 kali 666,67 sama dengan 500. Sehingga AB ketemu plus 500. Ya. Setelah AB ketemu, AC ketemu, tinggal yang terakhir adalah BC. BC kita selesaikan dengan keseimbangan di titik B. Ya. Reaksi VB ke atas 666,67, reaksi AB ke kiri 500, dan BC ini belum diketahui, sehingga kita misalkan dia tarik. Tarik berarti dia arahnya ke kiri atas, karena batangnya ke arah sana. Ya. Jadi kalau tarik itu selalu dimisalkan ke luar titik. Ya. Ini BC ke kiri atas, uraiannya berarti menjadi BCX dan BCZ. Ya.
bentuk segitiganya sama ya, BCX berarti 3/5, BCZ 4/5 ya. Sehingga kita gunakan persamaan, kita bisa menggunakan sigma vertikal sama dengan 0, bisa juga sigma horizontal sama dengan 0 ya. Di sini kita gunakan sigma gaya-gaya yang arah sumbu X atau sigma horizontal ya, sehingga didapatlah BC minus 833. Nah, langkah yang ketiga setelah kita mendapatkan yang pertama kita sudah bisa menghitung reaksi, kemudian yang kedua kita menghitung gaya batang, langkah yang berikutnya adalah menghitung perubahan panjang tiap-tiap batang. Ya, perubahan panjang tiap-tiap batang itu rumusnya adalah gaya batang kali panjang batang dibagi luas penampang kali modulus elastisitas. Ya. Karena ada 3 batang yang akan kita hitung, sehingga untuk lebih mudahnya kita bisa menggunakan Excel, ya. Sini kita buka Excel-nya. Bentuk soalnya tadi adalah seperti ini. Kita buatkan tabel yang berisi tentang ini ada data batang, ini batang sama ada batang dan ini ada batang dan reaksi ya. Ini ada reaksi VA, ada reaksi VB, ada reaksi HA. Tadi berdasarkan hitungan dari keseimbangan statika, kita dapatkan reaksi VA-nya yaitu ke ke bawah sehingga minus, sedangkan reaksi VB-nya ke atas plus ya. Ini sebetulnya bisa dilihat dari sini rumusnya ya. Jadi dari perhitungan tadi, dari perhitungannya sama dengan 1000 kali 2 dibagi 3 ya. Arahnya kalau VA minus berarti ya, sedangkan VB ini positif 1000 bagi 2, 1000 kali 2 dibagi 3 tapi positif ya, sedangkan HA otomatis ke kiri ini minus ya. Kemudian sekarang untuk gaya-gaya batang ya. Ini tadi kita salinkan dari rumus perhitungan yang tadi dengan keseimbangan statika, kita dapatkan nilai-nilainya seperti ini ya. Dari hasil nilai reaksi, pertama tadi kita dapatkan nilai terlebih dahulu adalah nilai AC. Nilai AC ini ketemunya adalah 5/4 kali reaksi VA ya. VA itu ini ya. Arahnya tapi AC itu positif gaya tarik, sehingga di sini kita pindahkan sukunya ke kanan jadi seperti ya. Jadi ini adalah hasil dari perhitungan keseimbangan statika tadi ya. Sedangkan untuk menghitung delta LI kita tabelkan seperti ini. Setelah nilai SI kita buat dalam tabel, ada AB, ada AC, ada BC, kemudian kita tabelkan juga panjang batang. Jadi yang dimaksud L ini adalah panjang batang. Ada batang AB, ini panjangnya jelas 3 meter, karena satuannya harus kita samakan, sentimeter, sehingga 3 meter berarti menjadi 300 cm. Kemudian AC, AC ini kita hitung berdasarkan Pitagoras, yaitu akar dari 150 kuadrat ditambah 200 kuadrat. Kita tuliskan rumusnya seperti ini. Ya. Jadi AC itu sama dengan 150 kuadrat ditambah 200 kuadrat, kemudian kita akarkan. Akar itu adalah pangkat setengah. Ya. Sehingga ketemu ini. Sama juga dengan BC karena ini simetris ya. Kemudian kita datakan luas penampang 15 cm persegi.
kita datakan nilai E, yaitu modulus elastisitas, yaitu 2 kali 10⁻5, berarti 200.000 kilogram per sentimeter persegi. Ya. Kemudian ini nilai hasil perhitungan gaya batang tadi. Kemudian kita buat rumus delta LI di sini, yaitu delta LI sama dengan SI kali LI dibagi AI kali EI, ya. Sehingga rumusnya kita menggunakan sel delta LI, delta AB berarti sama dengan gaya batang AB berarti G6 dikalikan dengan panjang batang AB berarti D6 dibagi dalam kurung luas penampang berarti E6 dikalikan dengan modulus elastisitas itu F6. Tapi ini harus diberi kurung ya, karena ini dihitung dulu. Ya. Kemudian kita enter, maka akan ketemu hasilnya. Ini dalam sentimeter. Ya. Rumus ini bisa kita copy ke bawah. Ya. Sehingga kalau di AC, maka rumusnya menjadi G7 kali D7 dibagi E7 kali F7. Sedangkan untuk BC sama, hanya beda selnya. Sekarang menjadi sel di baris ke-8. Ya. Jadi lebih mudah, tidak perlu menggunakan kalkulator. Nah sekarang setelah nilai delta LI ketemu, ya, sekarang kita kembali lagi ke materi, bagaimana perpindahan titiknya setelah kita mendapatkan perubahan panjang tiap-tiap batang, ya. Secara filosofi penurunan rumus penurunan metode untuk mencari deformasi titik pada konstruksi rangka batang, itu ilustrasinya adalah seperti ini, ya. Rangka batang tadi hanya terdiri dari 3 batang, ya, berarti ada 3 titik. Di sini ada titik A yang merupakan tumpuan sendi, ada titik B merupakan tumpuan roll, dan ada titik C yang merupakan pertemuan 2 batang tapi bukan tumpuan. Ya. Filosofi perpindahan titiknya yaitu dimulai dari titik sendi. Kita tahu bahwa titik sendi itu mempunyai 2 reaksi, yaitu reaksi vertikal atau reaksi arah sumbu Z dan reaksi arah sumbu X. Kalau dia mempunyai reaksi, artinya titik tersebut tidak dapat berpindah, ya. Dia tidak bisa bergeser arah sumbu Z karena dia mempunyai reaksi arah sumbu Z. Jadi kalau dia akan bergeser, ya berarti ditahan sama reaksi tadi. Kemudian titik A ini juga mempunyai reaksi arah sumbu X, sehingga dia juga tidak bisa bergeser arah sumbu X, karena ada reaksi arah sumbu X. Karena titik A ini tidak bisa bergeser baik arah sumbu X maupun arah sumbu Z, maka titik A ini nanti akan tetap di tempatnya, tidak akan berpindah tempat. Sehingga kita gambarkan titik ini, titik A, nantinya juga akan sama dengan A aksen, yaitu titik setelah berpindah. Jadi dia merupakan titik tetap di sini. Kemudian yang kedua, titik roll. Titik B ini hanya mempunyai reaksi arah sumbu Z, tidak mempunyai arah reaksi sumbu yang X. Sehingga dia hanya bisa tidak bisa bergerak arah sumbu Z-nya saja karena ada reaksi arah sumbu Z, tapi dia bisa bergerak ke arah sumbu X karena di sumbu X-nya tidak ditahan oleh reaksi. Ya. Nah, dengan ini bisa bergerak ke arah sumbu X, jika batang AB ini bertambah panjang sebesar 0,05 cm, yang di buku ini dibulatkan 2 digit ya dari hasil perhitungan yang di tabel Excel tadi. Kalau yang di tabel Excel tadi dibulatkan 3 digit. Ya. Prinsipnya sama sih, hanya untuk ketelitian aja. Ya. Nah sekarang jika batang AB ini bisa bertambah panjang
sebesar 0,05, sedangkan titik A tidak pindah tempat, maka secara logika titik B lah yang akan bergeser, tentunya dia akan bergeser ke kanan, bukan ke kiri, karena ini merupakan batang tarik bertambah panjang, sehingga titik B aksen nantinya akan bergeser ke sini. Sebesar berapa? Sebesar 0,05 cm. Ya. Nah, jika titik B ini bergeser ke sini, maka batang ini akan pindah ke sini nih, akan bergeser. Ya. Kemudian sekarang kita tinjau titik sini C. Titik C ini kan bukan merupakan tumpuan, hanya titik pertemuan dua batang biasa. Sehingga titik C ini akan menjadi titik yang bebas. Bisa bergerak baik ke arah sumbu S maupun ke arah sumbu Z. Ya. Jadi kalau titik B pindah, maka titik C yang tadinya di sini dia jadi bergeser ke sini. Jadi lepas. Ya. Nah, titik C di sini kalau kita tinjau dari titik A, ini juga bertambah panjang sebesar 0,07 cm. Maka titik C ini akan bergeser ke kanan atas karena dia bertambah panjang. Berarti titik C-nya jika diikutin dari titik A akan berada di titik sini. Sedangkan titik B akan berada di titik sini. Ya. Nah, titik C yang sebelah kanan jika mengikuti titik B, ini bertambah pendek sebesar 0,07 cm. Maka titik C yang tadinya di sini akan turun ke bawah, bergeser ke kanan bawah, ke sini. Jadi titik C ini punya dua ujung. Ujung dari titik A, dia akan pindah ke sini. Berdasarkan ujung yang titik B, dia akan bergeser ke sini. Berarti ini jadi lepas nih ke sini. Sementara dalam suatu konstruksi batang, titik C tersebut tidak boleh lepas, merupakan satu kesatuan. Sehingga titik di sini sama titik di sini akan disatukan. Nyatukannya gimana? Kita buat lingkaran ke arah titik asalnya masing-masing. Sehingga titik C ini kita buat kita lingkarkan, tapi karena sebetulnya nilai deltanya itu kecil, jadi tidak perlu dilingkarkan, namun cukup ditarik tegak lurus. Ini ditarik tegak lurus ke sini, sedangkan titik C yang mengikuti titik B itu ada di sini, kita tarik tegak lurus ke sini, sehingga ketemunya di sini, titik C aksen seperti ini. Paham ya? Jadi kalau ada sebuah garis, kita lingkarkan, ya. Itu kalau dia sudutnya kecil sekali, itu bentuk busur lingkarannya itu lebih mendekati dengan garis lurus. Ya. Nah, filosofinya adalah seperti ini, sehingga dapatlah titik C aksen tadi. Ya. Namun, nilai delta ini karena nilainya kecil hanya sebesar 0,07, itu berarti 0,7 mili, sedangkan panjang batang AC sendiri itu adalah 250 cm, maka jika kita menggambar perubahan deformasi sebesar 0,07 cm dengan menggunakan skala panjang batang yang 250 cm, itu tidak akan terlihat sama sekali di gambar. Jadi saya 250 cm itu kan 2,5 meter ya. Sedangkan 0,07 cm itu kecil sekali. Hanya kalau di penggaris itu enggak sampai 1 mili, kurang dari 1 mili. Tentunya nilai yang sangat kecil itu tidak akan bisa terlihat kalau kita menggambarnya di dalam rangka batang ya. Sehingga kita menemukan cara kita gambar itu bukan di dalam gambar konstruksi rangka batangnya, namun yang kita gambar hanya delta-deltanya. Kita gambar berdasarkan perubahannya saja. Jadi yang kita gambarkan hanya deltanya terhadap nilai asalnya. Gitu, ya. Sehingga kita menggambar dengan urutan gambar
secara filosofinya nanti akan seperti ini. Ya. Jadi yang pertama itu titik A sebelah sini itu adalah jadi langkahnya kalau kita akan menggambar deformasinya, titik deformasi dari masing-masing titik konstruksi rangka batang tersebut. Langkah pertama kita harus menggambar titik awalnya itu adalah titik yang tetap. Di sini titik tetapnya adalah sendi, titik A. Berarti kita gambar terlebih dahulu adalah titik tetap A sama dengan aksen. Itu artinya titik A tidak pindah tempat. Titik A-nya di sini, kemudian perpindahan titik A-nya di sini juga. Ya. Maka ini adalah langkah pertama. Kemudian langkah kedua, kita gambarkan delta AB-nya yang ke arah kanan tadi sebesar 0,05 cm. Di sini kita gambar sesuai skala. Karena nilai deltanya itu kecil, maka skalanya kita bisa kita buat dengan kita perbesar skalanya. Beda dengan skala pada gaya batang. Ya. Jadi skalanya kita perbesar, misalnya 1 cm itu mewakili 0,01 cm. Artinya kita perbesar menjadi 100 kali. Ya. Berarti kita gambarkan dia sebesar 0,05 cm ke sini. Ya. Berarti kalau menggunakan penggaris biasa, ini 5 cm, 5 cm. Ya, kalau skalanya 1 cm mewakili 0,01, berarti ini kita gambar 5 cm. Nah, setelah kita dapatkan maka titik ini kita namain titik B aksen. Ya. Setelah kita mendapatkan titik B aksen, titik berikutnya adalah titik yang merupakan pertemuan dari dua batang. Titik yang merupakan pertemuan dua batang adalah titik C, yaitu dari batang AC dan batang BC. Maka dari titik untuk mencari titik C aksen ini, kita awali dari titik A. Titik A tadi adalah di sini. Sebetulnya bukan titik A, tapi titik A aksen, ya. Karena aksennya ada di sini juga, ya. Kita awali dari titik A aksen. Karena ini dia tarik, maka titik C nanti akan bergeser ke kanan atas, sehingga kita gambar AC-nya juga ke arah sini, yaitu sebesar 0,07 cm. Ya. Ketemu titik di sini, tapi ini belum titik C. Ya. Kemudian langkah yang berikutnya dari titik B, di sini batang tekan. Dia bertambah pendek 0,7 cm. Berarti titik C ini nantinya kalau dia batang BC bertambah pendek, sedangkan titik B-nya tetap di sini, maka titik C akan bergeser ke kanan bawah. Sehingga BC ini kita gambar ke arah kanan bawah juga, sebesar 0,07 cm. Ketemulah titik ini. Ya. Karena secara filosofi tadi titik C-nya akan menjadi lepas, selanjutnya untuk mempertemukan kedua titik tadi, yaitu kita buat garis tegak lurus dari masing-masing batangnya. Sehingga dari AC ini kita buat tegak lurus, kemudian dari yang B ini kita buat tegak lurus, ketemulah titik C aksen di sini. Selanjutnya, bagaimana cara menghitung perubahan deformasinya? Cara menghitung perubahan deformasinya dihitung dari titik tetap A aksen. Kita ukur dari titik A aksen sini. Yaitu titik B aksen pindah ke sini. Berarti titik B ini hanya akan bergeser ke arah horizontal. Jadi hanya ada delta HB sebesar 0,05 cm juga kalau kita ukur. Sedangkan delta VB 0 karena ini segaris. Ya. Sedangkan untuk titik C aksen, karena di sini turun dan ke kanan, maka ini titik C aksen ini mempunyai dua nilai, yaitu ada delta HC
dan ada delta VC. Semua diukur terhadap titik aksen. Ya. Delta HC-nya akan ketemu kalau kita ukur dengan skala ini ketemu 0,142. Sedangkan titik delta VC akan ketemu 0,019. Nah, demikian untuk penjelasan mencari deformasi titik pada konstruksi rangka batang dengan cara grafis, ya. Agar lebih jelas bagaimana penggambarannya di dalam Visio, kita buka visionya, yaitu kita membuat file Visio, kita buka Microsoft Visio. Kemudian kita buat file new drawing, ya. File new drawing seperti ini. Kemudian kita buat skala. Skalanya tadi adalah kita akan menggambarkan nilai delta itu karena hasilnya tadi sebesar 0,07 cm, maka kita akan membuat skalanya 1 cm itu mewakili 0,01 cm. Berarti gambarnya diperbesar 100 kali, ya, sehingga kita buat skalanya di sini. Membuat skala adalah file, page setup, kemudian drawing scale, kemudian ini custom scale, ya. Di sini skalanya kita bikin 1 cm sama dengan 0,07 cm. Atau kita bisa tuliskan sebagai 1 cm 0,01 cm itu bisa juga kita tuliskan sebagai 0,1 mili. Terserah ya. Atau kita kalau mau sama-sama senti hasilnya, berarti kita menuliskan skalanya seperti ini. Berarti ini nanti skalanya artinya diperbesar 100 kali. Ya. Oke. Ya. Biasanya karena kita perbesar 100 kali, gambarnya itu jadi mengecil ya. Hilang ke mana nih? Kita cari dulu. Ini ya. Sekarang kita coba bikin dulu skalanya. Kita kecilin dulu ya. Ini ya. Berubah lagi. Saya kecilin gambarnya ya. Gini, sekarang kita lihat lagi apakah skalanya sudah tidak berubah. Sudah ya. Berarti ini skalanya sudah sesuai, kita perbesar 100 kali. Biasanya agak susah ketika bikin tulisan karena gambarnya kita perbesar 100 kali.
maka tulisannya biasanya akan menutupi bidang gambar sehingga agak susah nyarinya, nanti tinggal dikecilin aja ya. Cara ini ada notasi huruf yang sudah kita kecilin, sudah lebih mudah. Sekarang langkah mengerjakannya di Visio, cara menggambar delta-deltanya tadi bagaimana? Cara menggambar delta-deltanya itu adalah kita buat apa? Kita buat bentuk konstruksi rangka batangnya itu tidak mengikuti skala delta LI tadi ya. Karena delta LI tadi panjangnya kecil banget, maka gambar Visio ini dibuat skalanya dibuat untuk kepentingan menggambar delta LI ya. Namun untuk menggambar gaya batangnya tidak kita gunakan skala yang delta LI tadi, tapi kita gunakan secara proporsional sesuai dengan bidang kotak-kotak gambar ini aja ya. Jadi misalnya di dalam buku sudah saya jelaskan sini. Ini ya. Nah, di sini ya. Jadi kita menggunakan skala yang ada di Visio ini fokusnya adalah untuk delta LI. Sedangkan rangka batangnya itu skalanya tidak mengikuti skala delta LI tadi, karena kalau kita ngikutin skala delta LI panjang batang yang aslinya 3 meter, 3 meter ini berarti 300 cm. Kalau ngikuti skala ini ya, 300 cm itu ini kan skalanya diperbesar 100 kali. Berarti nanti 300 cm itu akan digambar menjadi dikalikan 100 menjadi 30.000 cm. Tentu enggak akan cukup digambar bidangnya ya. Jadi rangkap batangnya cukup digambar secara proporsional saja bentuknya, tapi tidak digambar persis seperti panjang rangka batangnya ya. Sama seperti ketika kita menghitung gaya batang juga panjang rangka batang itu skalanya tidak harus sama dengan skala gaya batangnya. Ketika kita menghitung gaya batang, skalanya difokuskan pada gaya. Maka rangka batangnya juga digambar secara proporsional saja. Ya, pada saat kita menggambar delta LI, itu skalanya juga difokuskan terhadap delta LI-nya. Jadi soal rangka batangnya semua digambar secara proporsional. Ya. Karena digambar secara proporsional berarti kita bisa mengikuti bidang kotak-kotak saja ya. Misalnya ini 3 meter mau digambarkan menjadi 6 kotak besar boleh atau 12 kotak kecil. Berarti kalau 2 meter nanti akan digambarkan dengan 4 kotak besar atau 8 kotak kecil ya. Jadi kita buat garis. Bentar. Garis itu ini ya. Kita buat garis AB di sini. AB itu 3 meter. Jadi misalnya kita buat dengan 12 kotak besar. Kita kurang panjang ya. Ini ya, misalnya ini kalau kita lihat panjangnya 0,6. Misalnya 0,6 itu mewakili 3 meter ya, berarti dikalikan 2 ya, maka yang 2 meter berarti nanti 0,04 ya, atau 8 kotak besar ya, berarti yang 2 meter akan di sini ya. Berarti titik C-nya kita gambar di sini. Ya, seperti ini. Sekarang ini notasi-notasinya. Ini adalah titik A. Kemudian S. Kemudian ini adalah titik
titik B, kemudian ini adalah titik, ini adalah titik C. Ya, kemudian tadi nilai delta LI-nya kita salinkan sebentar. Ini plus, min, ini plus ya. Ini sebesar plus 0,07 cm. Sedangkan ini ketemunya min. Ini ketemunya plus. Seperti ini ya. Kemudian untuk menggambar deltanya tadi yang kita sebutkan sebagai metode Wiliut, kita awali dengan menggambar menggambar satu titik yang kita beri notasi yaitu A sama dengan A aksen. Kita ambil A sama dengan A aksennya mungkin di satu titik di sini. Ini A sama dengan A aksen. Nih, kita ambil titiknya misalnya di sini, ya. Kemudian dari langkah yang ini adalah langkah ke-1, ya. Kemudian berikutnya menggambar titik B aksen di kanan, maka arahnya ini kita copy, kita letakkan di titik A aksen sini, tapi ini panjangnya harus 0,05 karena di sini panjangnya 0,06 berarti ini kepanjangan, maka kita edit nih di sini panjangnya. Kita cari dulu panjangnya. Ini 0,06 ya. Kita rubah panjangnya menjadi 0,05 cm. Ya. Ini udah 0,05. Caranya masih ingat ya, seperti ketika menggambar gaya batang, yaitu kita buat dari view, kemudian size and position window, kemudian panjangnya. Ya. Maka dapatlah titik ini adalah titik B aksen. Ya, maaf. Titik ini kita beri notasi titik B aksen. Kemudian langkah yang ketiga yaitu mencari titik C aksen yang merupakan pertemuan dari batang AC dan BC. Maka kita awali menggambar titik C aksennya itu dari titik A dan kemudian dari titik B. Dari titik A ini plus 0,07, berarti dia akan bergeser ke, C-nya akan bergeser ke kanan atas. Ya, ini panjangnya kita koreksi dulu menjadi 0,07. Ya. Kemudian dari titik B aksen ini minus, maka berarti C-nya akan bergeser ke kanan bawah, maka ini kita gambarkannya ke arah yang kanan bawah. Ini panjangnya juga harus kita koreksi menjadi 0,07 cm. Ya. Seperti ini. Sekarang karena titik C aksennya ini yang satu ngikuti A ketemu di sini, yang satunya ngikuti B ketemu di sini. Titik ini harus bertemu, sehingga untuk membuat pertemuannya kita tarik garis tegak lurus, kita tarik garis tegak lurus. Untuk membuat garis tegak lurus AC dan garis tegak lurus BC, ini kita bisa copy saja gambarnya.
Copy di sini, kemudian kita putar 90 derajat, ya. Maka garis-garis ini sudah merupakan garis tegak lurus AC. Berarti ini adalah AC, tegak lurus AC maksudnya ya. Tegak lurus itu simbol tegak lurusnya ini maksudnya ya. Atau kita pakai huruf T nggak apa-apa ya. Ini maksudnya gambar tegak lurus AC, ini adalah tegak lurus BC, ya, yang AB-nya nggak dipakai. Nah, garis-garis ini kita bisa kasih warna merah misalnya untuk menandai garis tegak lurus, ya. Karena kita sudah dapatkan garis tegak lurus AC ini kita bisa copy, taruh di sini. Ini kita copy, taruh di sini ya. Kemudian kedua garis ini kita temukan. Kita cek ya, nggak boleh, sudutnya nggak boleh berubah ya. Sini sudutnya 36,87, sini 36,87, sini 36,87, sama ya, minus tapi ini. Sehingga dapatlah titik berikutnya adalah titik C aksen. Selanjutnya, menghitung deformasinya kita ukur dari titik A sama dengan A aksen ini ya. Sehingga kita bisa bikin garis-garis bantu ya, garis bantunya kita bisa bikin putus-putus ya. Sini kita bikin garis bantu juga. Kemudian ke arah sini kita bikin garis bantu. Kemudian titik B aksen juga. Selanjutnya kita bisa ukur dari sini ke sini. Ini berarti adalah delta HC. Ini adalah delta H delta H di C ya. Panjangnya berapa ini? Delta HC 0,0142. 0,142 cm ke kanan ya. Sedangkan delta VC berarti perbedaan vertikal, berarti dari sini ke sini. Ini adalah delta VC. Kita bisa pakai simbol sih. Berarti delta VC sama dengan 0, delta VC-nya ketemu 0,019 cm. Hurufnya dikecilin ya.
Nah gini ya, sedangkan untuk B hanya ada delta HB ya. Berarti dari sini sampai sini itu adalah delta HB. Ini delta HB sama dengan 0,05 cm. Nah demikian ya, selanjutnya Anda tinggal bisa buatkan tabel hasilnya. Kalau titik A0 akan dibuat tabel seperti ini ya. Seperti ini, berarti ada 3 titik. Titik A itu adalah titik sendi, maka delta vertikalnya 0, delta horizontal 0. Titik B adalah tumpuan roll, berarti delta vertikalnya 0, delta horizontalnya plus 0,05 karena ke kanan. Sedangkan titik C tadi ke kanan, berarti delta hanya plus 0,142, delta vertikalnya ke bawah, berarti kita tuliskannya minus 0,019. Nah, demikian pelajaran hari ini, yaitu bagaimana menghitung deformasi, yaitu deformasi titik-titik pada konstruksi rangka batang, yaitu kita mencari perpindahan titik-titiknya dengan cara grafis. Langkahnya, saya ulangi lagi sebagai kesimpulan, langkah pertama dari soal konstruksi rangka batang, langkah pertama tentu kita harus mencari reaksi-reaksi peletakannya. Setelah mendapatkan reaksi peletakan, kita mencari nilai gaya-gaya batangnya. Setelah mendapatkan nilai gaya batang, selanjutnya kita mencari perubahan panjang batangnya, yaitu delta Li. Setelah kita mencari perubahan panjang batang, nilai perubahan batang-batang tersebut kita gambar secara grafis berurutan dimulai dari titik tetap, yaitu sendi, kemudian dilanjutkan dengan titik roll, arahnya menyesuaikan dengan nilai delta Li-nya tadi ya. Kalau dia bertambah panjang, berarti kalau rollnya ada di kanan, sendinya di kiri, berarti dia bergeser ke kanan. Tapi sebaliknya misalnya tumpuan sendinya di kanan, tumpuan rollnya di kiri, kalau batang AB itu adalah tarik, maka titik B-nya akan berada di kiri A ya. Kalau dia titik sendinya di kanan ya, berarti B-nya akan bergeser ke kiri karena kalau tumpuan rollnya di kiri ya. Jadi ngikuti bentuk batangnya saja ke arah kanan atau ke kiri, dia searah yang mana yang dikunci, yang mana yang bergerak ya. Jadi secara kesimpulan mungkin kita bisa lihat dari bentuk konstruksi rangka batang dari soalnya ya. Kalau soalnya seperti ini, berarti kita mulai dari A. Kalau ini batangnya tarik, berarti B-nya bergeser ke kanan. Tapi kalau ini batang tekan, maka B-nya nanti akan digambarnya ke kiri. Ya. Sedangkan di sini untuk C, kalau akan mencari C itu harus dari 2 titik, yaitu titik A sama titik B. Dengan menarik masing-masing 2 garis delta dan masing-masing 2 garis tegak lurus. Ya. Kemudian ketemulah titik perpindahannya. Nanti nilai-nilai perpindahan diukur dari titik tetap A. Ya. Nah demikian materi minggu kedua. Ya, mudah-mudahan dengan penjelasan lewat video ini kalian bisa lebih paham dibandingkan dengan sebelumnya hanya membaca materi dari file PDF ya. Berharap tugasnya bisa dikerjakan dengan baik dan sempurna. Baik, terima kasih. Saya akhiri materi pelajaran minggu kedua, yaitu mencari deformasi titik pada konstruksi rangka batang dengan metode grafis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih.